A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami doakan semoga sahabat sekalian dalam kondisi bahagia dan insyaallah akan membahagiakan, dalam kondisi nyaman dan insyaallah akan memberi kenyamanan, dalam kondisi mampu mengendalikan diri karena memang kita akan mampu juga menyiapkan diri dalam pengendalian orang lain. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan hari ini selain bernilai kemanusiaan juga bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Habibina Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senandungkan salawat Jibril menjadi ciri khas dakwah bil hikmah kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan salawat yang kita senandungkan, salawat wajib kita dalam solat kita, salawat sunnah senandung kita, bahkan sering kita ulang-ulang. Ada para pengamal misalnya 1000 kali pagi, 1000 kali siang, ada 1000 kali malam. Bahkan ada orang yang tidak bisa tidur sebelum bersolawat sebanyak sekian ribu kali sebagai bentuk kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada malaikat-malaikat Allah, kecintaan kepada orang-orang yang beriman karena ini amalan orang-orang soleh, kemudian kecintaan kepada dirinya. Dan ini merupakan satu kesatuan sehingga semakin kuat imannya, semakin mantap ibadahnya, semakin mulia akhlaknya. Pemirsa sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari di balik nama-nama surah Al-Fatihah. Kita tahu Al-Fatihah ini memiliki banyak sekali nama. Al-Quran 30 juz itu yang memiliki nama yang paling banyak adalah salah satunya surah Al-Fatihah. Yang pertama kita belajar dari nama yang pertama adalah Al-Fatihah. Pelajaran pertama, arti Al-Fatihah adalah pembuka. Maka kita akan mengawali semua aktivitas kita dengan Al-Fatihah. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun status sosial kita, maka mulailah dengan Al-Fatihah. Maka para ulama kita dulu mengajarkan selalu mengawali aktivitas dengan Al-Fatihah. Kemudian doa Al-Fatihah, memberangkatkan Al-Fatihah. Apapun Al-Fatihah, bahkan tidak hanya ilar ruh, kalau dia masih hidup, ilar ruhi wal jasadi, disebut untuk ruh dan jasadnya, supaya dibukakan sesuai dengan namanya adalah pembuka. Kita mohon kepada Allah, siapapun yang mengamal surat ini menjadi pembuka pintu rezeki, pembuka pintu keberkahan, pembuka keberkahan berkeluarga, pembuka dalam prestasi, pembuka dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pelajaran kita, mari kita jadikan surat ini menjadi pembuka aktivitas kita. Tidur kita, makan kita, bahkan aktivitas-aktivitas lain apalagi yang lebih mulia dari itu, maka kita hidupkan dengan kekuatan surah Al-Fatihah. Yang kedua, surat ini bernama Ummul Quran atau Ummul Kitab. Kenapa demikian? Pelajaran dari nama ini adalah siapa yang membacanya berarti dia sudah membaca seolah-olah kandungan Al-Quran. Dia sudah membaca 30 juz Al-Quran, karena kesimpulan akhir dari
30 juz itu tersimpul dalam surah Al-Fatihah ini. Maka Ummul Quran ketika dia membaca surat Al-Fatihah, dia sedang membaca keseluruhan Al-Quran. Dia akan mencintai Al-Quran. Dia selalu membaca Al-Quran, dan ketika ibunya dia pegang, berarti yang lain akan ikut. Maka siapapun pengamal surat ini, maka dia sedang belajar mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, merindukan Al-Quran, bahkan hidupnya penuh dengan keberkahan Al-Quran. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nama yang ketiga disebut dengan as-sholah. As-sholah artinya doa, as-sholah artinya sholat, as-sholah bisa artinya silaturahim, as-sholah juga bisa artinya bersolawat. Berarti siapa yang membaca surat ini, siapa yang sering mengamalkan surat ini, terutama as-sholah dalam pengertian doa dan sholat, berarti dia akan membiasakan dirinya dekat dengan Allah melalui sholatnya. Dia ingin berdoa kepada Allah selalu dengan kekuatan surat ini, terutama pada saat dia sholat. Dia tidak akan pernah meninggalkan surat ini karena dianggap tidak sholat ketika tidak membaca surah Al-Fatihah. Artinya surat ini disebut dengan surah as-sholah. Siapa yang mengamalkan surat ini, maka dia akan menjadi orang-orang ahli, bahkan orang-orang yang selalu merindukan dirinya untuk dekat-dekat dengan Al-Quran. Demikian sebagai renungan kita bersama. Mudah-mudahan kita belajar dari nama-nama ini menjadi pribadi yang terus mengawali aktivitas dengan surat Al-Fatihah. Yang kedua, membiasakan diri untuk membaca dan merindukan Al-Quran. Yang ketiga, kita akan terus menjaga sholat kita dimanapun dan kondisi apapun. Demikian, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.